Hai guys, kembali lagi di Alap-Alap FPV. Lanjut tutorial yang kemarin. Kemarin kan masih ada satu lagi yang belum saya jelaskan mengenai kalibrasi lensa di Hiroflow. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit caranya kalibrasi dan beberapa tips supaya lebih cepat untuk kalibrasinya. Sebelum masuk ke kontennya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke, langsung aja. Pertama kita buka dulu untuk aplikasi Hiroflow-nya. Kemudian kita klik kamera kalibrator. Di sini kalau saya biasanya pakainya 16:9 karena format dari kamera saya itu paling sering dipakai itu 16:9. Nah, kalau bagi yang suka 3:4 bisa pakai 3:4 dikalikan 2, berarti 6:8. Ini adalah jumlah dari ini yang kayak papan catur ini. Nah, ini semakin banyak semakin detail sih sebenarnya. Kalau saya lebih suka 16:9. Nah, kemudian kita buka papan caturnya tadi di file ini, kemudian calibration target. Ini kita maximize saja, kita gedein layarnya. Kemudian kita rekam pakai GoPro dengan settingan kalian masing-masing. Kali ini saya akan coba pakai settingan 1080p 30 fps. Kemudian mode lensanya itu pakai wide. Sebenarnya kalau di GoPro Hero 5 punya saya itu yang paling normal, jadi nggak ada stress dari program itu. Dia pakainya yang wide, bukan narrow, bukan juga super view. Kalau super view biasanya nggak bisa dipakai ini, jadi kalibrasinya selalu ngaco terus. Saya rekomendasikan sih selalu pakai wide atau yang paling bagus di kamera kalian lah pokoknya. Oke, kemudian ini direkam nanti di pojok-pojok. Saya kasih lihat dulu untuk contohnya, contoh video rekaman saya. Jadi seperti ini 1080 wide. Ada lagunya ya. Nah, ini. Oke. Jadi pertama kita rekam dulu di posisi tengah seperti ini. Tengah, kemudian posisi atas. Di posisi atas kita letakkan di posisi atas. Ingat ini usahakan papan catur ini selalu minimal itu 3/4 bagian. 3/4 bagian dari seluruh layar. Kalau dilihat di viewfinder nanti kelihatan ini. Kira-kira 3/4. Bukan 3/4 ya. 2/3. Sepertiga bagian lah, sepertiga bagian, bukan 3/4, sepertiga bagian. Nah, ini kita posisikan pertama di tengah, kemudian di atas, terus di bawah tengah seperti ini, kemudian di pojok-pojokan kiri, bawah, terus kiri atas, terus kemudian kanan atas, kemudian kanan bawah. Nah, ini yang sebenarnya yang paling penting itu. Cuman ini untuk memastikan lagi itu saya coba dekatkan. Jadi supaya lebih kalibrasinya lebih bagus, itu saya dekatkan lagi kameranya. Kemudian di posisi yang sama, kanan di pojok-pojokan, pojok seperti ini. Kemudian di tengah. Nah, di tengah. Nah, kalau yang di tengah terakhir itu saya biasanya pakai yang saya dekatkan banget sampai kelihatan semuanya full frame seperti ini nih, seperti ini. Nah, untuk tipsnya sendiri supaya lebih mudah kedetek, itu usahakan kamera itu selalu paralel dengan kamera, jadi tegak lurus, jangan dimiringkan. Kalau dimiringkan itu saya pernah coba juga, itu dia agak susah cuy. Jadi dia kedeteknya itu selalu error terus, errornya itu cukup banyak, nanti sampai ratusan. Nah, itu yang jadikan kita pusing, nggak dapat gitu kalibrasinya. Oke,
Jadi setelah direkam langsung aja masukkan ke laptop, kemudian kita buka videonya tadi di sini. Kita buka, kita load di programnya Giroflow. Terus ini menunya itu kira-kira seperti ini. Untuk yang paling penting itu sebenarnya tiga tombol di bawah ini ya. 3 tombol di bawah ini. Ini yang pertama, kita jadi sistemnya itu kayak deteksi calibration pattern ini. Dia itu nge-stretch kemana gitu. Nge-stretch itu apa ya? Kayak lens distortion. Wah, susah lagi ya. Apa ya? Bahasanya yang gampang itu ini cekungnya. Jadi cekungnya lensa itu didetek, dikalibrasi menggunakan kotak-kotak ini. Nah, ini untuk add current frame, ini dia otomatis detect untuk yang di setiap kita pause. Nah, ini ketika kita add seperti ini berarti ada satu template yang satu frame di posisi tengah, di lensa yang bagian tengah itu kita kalibrasi, kita proses, kemudian kita cek errornya itu lengkungan itu seberapa error sih gitu kan. Nah, itu menggunakan proses load frame. Ini misalkan yang pertama kita load yang ini tadi ya, terus kemudian kita tekan yang di sini. Nah, ini di sini kalau dilihat itu good frame itu ada satu, kemudian proses frame itu ada satu. Jadi yang kita proses ini tadi kita klik proses satu, kemudian RMS error ini maksudnya itu error dari lengkungan si patternnya ini. Nah, di sini rekomendasinya itu jangan lebih dari 1. Jadi harus angkanya itu harus 0, sekian gitu. Nah, ini kalau dilihat di sini 15. Nah, kalau 15 di sini itu nanti hasilnya akan jelek. Nih, kita lihat di sini. Tuh, ini dia harusnya kalau kita touchline correction ini harusnya dia itu si kotak-kotaknya ini jadi datar. Nah, ini kalau kita lihat kan nggak jadi datar nih. Jadi bener-bener kotak-kotak semuanya datar gitu, seolah-olah bidang datar, nggak cembung lagi gitu. Nah, ini kan nggak dapat kan. Ini berarti jelek kalau lebih dari 1. Nah, ini bisa kita hapus. Caranya kita hapus aja, terus play lagi, coba di frame lain. Mungkin karena si GoPro-nya nangkep si satu frame ini nggak benar-benar nge-freeze, jadi ada geser-geser sedikit mungkin. Nah, ini coba kita add frame lagi. Kalau nggak bisa di add frame, kita play lagi, kita coba play lagi, pause lagi, kemudian add frame lagi. Nah, ini udah bisa masuk satu. Terus untuk yang kedua, biasanya nggak ngefek, jadi kita play lagi. Kita harus punya paling nggak ada 2. Nah, ini agak naik dikit, kita add lagi, kemudian kita proses. Nah, di sini udah 0, sekian. Coba kita lihat. Nah, ini masih hilang. Jadi kita ulang lagi, kita hapus lagi, berarti salah semuanya itu tadi. Nah, ini supaya benar-benar hilang semuanya, itu bagusnya sih kita close aja. Kita close, kemudian kita buka lagi. Ini kita masukkan lagi, kita ulang 16 banding 9. Oke, kemudian kita load videonya lagi. Oh, salah. Kita load videonya yang tadi, terus kita ulang lagi. Tadi kan yang frame pertama tadi kan error, harus kita play dulu. Coba kita play sedikit. Oke, kemudian kita add frame, terus kita proses. Nah, ini udah 0, oke, mungkin karena masih cuman 1, jadi dia nggak bisa ke ini. Yang jelas RMS ini harus kita jaga di 0, sekian terus, jangan sampai lebih dari 1. Terus ini kita lakukan lagi beberapa kali. Sebenarnya lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Ini gerak dikit, kita
pause, kemudian kita add lagi. Nah, ini kalau kita add tiba-tiba angkanya langsung melonjak tinggi, itu sebaiknya, ini bukan sebaiknya, tapi ini harus dihapus satu biji nih. Kita hapus satu biji, kita proses lagi. Jadi kita ulang. Yang frame yang kali ini kita hapus. Nah, ini kita play lagi, terus add frame lagi, terus kita tambahkan. Nah, kalau apa namanya, ini udah 2, terus ini kita usahakan semuanya dapat di sudut-sudut tadi. Nah, ini contohnya, ini bagian atas misalkan kita add, terus nah ini atas berarti udah dapat, terus next lagi. Nah, lebih baik lagi itu kalau di setiap sudut tadi itu ada 2 paling enggak. Nah, kalau ada 2 itu nanti lebih sempurna. Jadi lensa itu semuanya terkalibrasi semuanya gitu. Nah, ini di bawah, kita mentok ke bawah, kita pause, kita add, kemudian kita cek lagi 0,2 masih bagus. Nah, ini kalau kamera kalian itu di apa namanya, nggak paralel dengan papan caturnya ini, itu biasanya akan susah nih, sering angkanya semakin tinggi gitu. Nah, kalau angkanya tinggi itu nanti nggak bagus. Jadi video sebenarnya udah kita smoothing tapi masih geter gitu. Ya, geternya bukan karena gironya, tapi karena lensa kalibrasinya nggak bagus. Kita coba satu-satu. Ini masih 0,25 ya, masih bagus nih. Kita banyakin. Kalau aku sih suka berhubung apa namanya, kalau pas bagus kayak gini, jadi suka ini apa namanya, sering-sering tak add kayak gini. Nanti banyak, paling nggak ada 20 gitu. Terus ini juga bisa dicepetin kalau nggak sabar nungguin ya. Nah, usahakan ketika add current frame itu papan catur ini selalu kelihatan semuanya, jangan sampai ada yang nggak kelihatan gitu. Nah, ini contohnya 83, ini berarti error dia. Ini harus kita hapus, kemudian kita play lagi. Tipsnya seperti ini, kita play lagi sedikit, kita load lagi, tambah gede, kita hapus lagi. Jadi satu biji tadi itu nggak bagus kalibrasinya, ini pasti kameranya melengkung. Nah, bener, remove frame lagi, terus kita cek lagi, kita cari lagi coba ya. Oh, nah dari sini aja masih 200, nah ini nggak bagus, kita hapus. Kalau kameranya ngarah ke nggak sejajar dengan apa namanya, dengan layar kita, pasti kayak gini, nggak ketemu. Ini nggak bisa ke proses, jadi kita play lagi, add, proses. Nah, ini udah dapat nih, pojok kiri atas udah dapat. Kita lanjutkan lagi. Ini di sini pun seandainya di pause kayak gini, tapi cari yang nggak ngeblur ya. Kalau seperti ini kan di sebelah sini ngeblur ya, nah sebelah sini ngeblur ya, itu jangan dipakai kalau bisa, soalnya nanti jadi ngaco juga, jadi kalibrasinya nggak bagus. Nah, usahakan semua bagian ini fokus semua. Kita add lagi, proses, masih 0, sekian, masih bagus. Oke, kita coba. Ini masih 0,2, masih bagus, kita tambahin lagi. Gak apa-apa, yang kiri tadi cuma dapat 1 ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, 0,2 bagus juga. Kita geser ke bawah. Oke, kita pause, add screen lagi. Nah, ini masih bagus juga. Kemudian ini masih bagus. Sebenarnya ini semakin kecil angkanya itu berarti semakin detail, semakin bagus. Usahakan sekecil mungkin. Cuman batasannya kalau lebih dari 1 itu jangan dipakai gitu.
itu pasti ngaco kalau lebih dari 1. Nah ini seperti ini nih. Jadi setelah itu semuanya udah, kita coba didekatkan seperti ini. Jadi supaya dapat semuanya. Tapi biasanya kalau deket kayak gini itu untuk koreksinya itu agak susah. Kayak ini nih, kita klik langsung dapat 113. Terus kita ulang lagi. Oke, dikit aja nggak apa-apa. Di play pause dikit, udah berubah angkanya. Oke, kita cek lagi. Sebenarnya pas perekaman video juga pengaruh. Usahakan sih sebenarnya paling terang lah, layarnya paling terang, jadi supaya hasilnya bisa maksimal. Nah ini udah dapat menu yang besar. Oke, kita coba lagi, masih bisa nggak? Nah masih bagus juga. Kita ambil, tadi angkanya naik ya, dari 23 sekarang udah 24. Nah ini berarti yang 23 tadi itu terkoreksi karena ini kan sampelnya lebih besar nih, lebih banyak nih, jadi yang ke stretchnya lebih banyak. Ini bagus. Oke, ini kita coba di pause di tengah seperti ini. Biasanya naik, oh enggak, ya naik bener 25 sekarang, tapi nggak apa-apa. Oke, kita coba lagi, naik lagi, terkoreksi, nggak apa-apa. Ini udah 22 sebenarnya, cuman kayaknya belum merata semua videonya. Kita habisin aja semuanya, kita ambil semakin banyak kan semakin bagus nih. Nah ini kalau kita pas gerak kita pause ternyata dapat yang fokus semua, itu bisa kita add juga 28. Oke, mantap. Ini angkanya bagus nih, untuk stabilizer biasanya bagus nih kalau 0,2. Kemarin saya punya yang 0,7 itu juga masih bagus hasilnya. Jadi antara gyro sama camnya itu hampir sama. Ini enggak, yang sebelah kiri itu nggak bisa, terus nggak tahu ini kotor kayaknya lensanya ini. Jadi lensa kotor juga pengaruh ya. Kalau lensa kotor nanti kedeteknya jelek-jelek juga. Oh kan 100 lebih kan. Aduh. 29. Nggak apa-apa, angkanya naik, yang penting nggak lebih dari 1. Kita lanjutkan, kita habiskan sampai videonya. Jadi sebanyak mungkin juga nggak masalah sebenarnya, ini tergantung kalian aja sabar apa enggak gitu. Nah di tengah-tengah kayak gini juga nggak masalah, agak miring ke kiri dikit kayak gini juga nggak masalah. Ini untuk nambahin sampelnya, jadi semakin banyak sampel kan semakin bagus, semakin merata. Nah 2,29 udah mantap. Ini ada satu lagi video saya, mungkin biar cepet ini tak cepetin aja yang tadi ya, yang tak bilang full tadi ya. Oke, kita cek. Mantap, 0,3. Ini berarti ini kalibrasi saya paling sempurna. Ini biasanya saya dapatnya 0,7. Ini paling bagus. Oke, kita banyakin aja nggak apa-apa. Tambah lagi ini. Dengan berarti setiap sudut kamera, setiap titik itu semakin banyak, 32 nggak apa-apa. Oke, set. Kalau udah banyak seperti ini kita cek. Nah ini dia, ini tadi yang saya bilang di awal tadi. Jadi kalau kita di sini angkanya itu antara 0 sampai 1,
itu di sini itu udah hampir datar, semuanya udah hampir datar seperti ini. Nah kalau semuanya datar kayak gini, berarti si komputer ini ngasumsikan nge-stretch-nya si gambar ini kan, kalau gambarnya ini sebenarnya di stretch kan, di stretch, diratakan sama persis kayak yang papan catur tadi. Nah ini asumsinya udah hampir sama kayak papan catur aslinya yang kotak-kotak semuanya. Jadi ini lensanya itu udah si Giroflow ini itu udah tahu datanya, oh melengkungnya itu harus sekian seperti itu. Nah data itu tadi itu nanti yang diolah menjadi lengkungan yang mau dipakai untuk stabilizer. Nah lengkungannya nanti nggak sama kayak gini, nggak sama datar seperti ini, tapi dirubah sedikit nanti sama mereka. Oke, kemudian untuk nge-save-nya itu supaya mudah nyarinya ya. Biasanya nanti kita kan ini kamera kan ada banyak, bisa kalibrasi macam-macam, settingnya kan juga sendiri-sendiri. Nah ini sebenarnya nggak harus GoPro ya. Jadi kalau punya kamera HP juga bisa, kamera kamera FPV analog itu pun bisa dikalibrasi seperti ini dan dipakai stabilizer pakai Giroflow ini. Kemudian ada juga itu kalau saya pernah lihat itu bikin ini sendiri, mod sendiri pakai FC gitu, pakai FC dan diambil untuk data black boxnya aja dan ditempel di atasnya DSLR. Nah itu bagus juga itu. Jadi kita nggak perlu bawa gimbal berat-berat, kita cuman bawa FC yang format 2020 itu aja, kecil kayak gitu, dipasang, direkam. Nah kita ngambil video ngasal udah kayak pakai gimbal aja, nggak perlu beli mahal-mahal juga. FC mungkin FC yang murah-murahan itu bisa. Oke, lanjut lagi. Ini untuk preset parameter ini, jadi save-savean kita biar nggak susah nyarinya. Di sini untuk yang paling atas kamera brand, saya karena pakai GoPro aja ya, jadi kita masukkan GoPro. Kamera mic ini jenisnya Hero 5. Kemudian lens name itu saya pakai wide. Kemudian record setting ini 1080 p 30 fps. Terus ini othernya itu shutter speed pakai seper 30. Oke, mungkin di tutorial selanjutnya mungkin bisa saya bahas ini ya, tentang shutter speed dan frame per second untuk untuk nge-shoot sinematik yang paling bagus. Jadi biar natural, biar kayak di film-film kayak gitulah, biar keren intinya. Oke, ini kasih nama Alapalap FPV ya. Oke, kemudian kita ekspor file, kita simpen di sini. Nah, ini saya udah ada beberapa ini yang format 2,7K ada, kemudian 1080 super view ini yang belum dapat, ini gagal, nggak bisa dipakai. Yang saya bilang tadi dapatnya lebih dari satu, terus saya pusing udah berkali-kali nggak dapat kalau super view, tapi kalau wide langsung dapat. Nah ini namanya udah di sini, nanti nyarinya biar gampang, ini langsung kita save aja. Oke, selesai. Ini bisa kita pakai, langsung load video seperti ini. Ya, oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Sedikit lanjutan dari yang kemarin. Mungkin untuk footage-nya, hasilnya dari Giroflow versi 021 Alpha ini bisa dilihat di linknya di deskripsi. Oke, thanks guys. Sampai ketemu lagi.